Hai hai, assalamualaikum. Halo mami bunda, teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta bahagia selalu. Amin. Nah, video kali ini seperti yang kalian lihat ya, aku mengawali hariku dengan membuat sushi. Jadi itu siang hari teman-teman, sekitar jam 10-an gitu ya. Jadi alasan aku hari ini bikin sushi itu karena papanya Nazel dari kemarin tuh ngajakin pengen makan sushi. Berhubung kalau misalkan kita makan di luar ngajak Nazel itu pasti ribet banget. Yang ada malah kita tuh makannya nggak tenang gitu ya. Dan akhirnya tuh aku inisiatif sendiri aja, ya udah bikin sendiri aja di rumah, dan nggak kalah enak sama restoran ya. Insya Allah kata papanya sih enak ya. Tapi nggak tahu. Yang jelas sih kalau misalkan aku masak selalu dibilang enak gitu sama suami aku, mungkin karena dia takut kalau misalkan dibilang nggak enak nggak dimasakin lagi. Oke, jadi ini aku resepnya tuh ngeliat dari YouTube gitu teman-teman, dan kebetulan alatnya ada dan bahannya juga ada gitu, dan akhirnya bikin juga jadi lebih hemat, jadi nggak perlu keluarin duit buat jajan karena sushi kan tahu sendiri ya harganya lumayan gitu kan. Dan ini cuman ngandelin bahan-bahan yang ada di kulkas aja, stok-stok terakhir. Jadi alhamdulillah lumayan ngirit. Oke, jadi ini aku bikin isiannya tadi ada wortel, terus ini aku kasih telur dadar, terus nanti juga aku kasih ayam teriyaki ya. Ini sekaligus buat sarapan ya, karena setelah ini aku mau ke supermarket karena ada yang mau dibeli untuk nyobain barang yang baru aja aku beli gitu. Jadi ceritanya mau nyobain nih. Oke, telur dadanya udah selesai dan sekarang aku mau lanjutin masak ayam teriyakinya. Nah, untuk bumbunya ini tuh udah aku marinasi sebelumnya ya. Bumbunya gampang banget, cuman kecap Inggris, terus saus tiram, saus teriyaki, kecap asin, kecap manis, minyak wijen, cuman itu aja. Terus ditambah cincangan bawang putih. Nah, ini aku tambahin air sedikit biar bumbunya itu bisa meresap ke dagingnya. Nah, ini udah selesai. Lanjut aku mau bikin dalemannya. Ini tuh nasi biasa aja. Nah, nasi biasa ini aku tambahin minyak wijen sama kecap asin ya, untuk rasa-rasanya biar harum gitu kan. Ditambahin kecap asin biar agak asin, biar nggak hambar gitu. Dan setelah ini lanjut potongin telur dadar dulu. Jadi aku motongnya itu memanjang kayak gini ya, karena sushi kan panjang gitu ya. Jadi nanti gampang untuk ditaruh di dalam atau di atas nasinya gitu. Nah, ini langsung aja nih karena udah selesai. Aku pakai nori atau rumput laut mereknya Manjun. Aku beli di Shopee, harganya 20 ribuan dan dapat 10 lembar. Terus ini tuh nggak gampang robek, dan sebenarnya ini tuh aku bikinnya lebih ke kimbap ya teman-teman, karena isiannya tuh ada sayur-sayuran ya. Jadi bikin krenyes-krenyes gitu kan, karena beda ya antara sushi dan kimbap itu. Kalau sushi itu dalemannya lebih lunak gitu kalau di mulutnya, kalau dimakan. Nah, kalau kimbap itu lebih ada krenyes-krenyesnya, itu karena dalamnya ada vegetariannya tadi, ada sayur-sayurnya. Nah, tapi ini aku bikin persilangan sushi dan dan kimbap gitu. Karena persamaannya tuh sama-sama digulung pakai pakai nori ya dan nasi gitu, tapi sebenarnya beda loh, rasanya tuh beda kimbap sama sushi itu. Jadi kalau yang aku bikin ini gabungan antara sushi dan kimbap.
Oke Mams, jadi ini aku udah di supermarket karena tadi udah selesai sarapan ya. Jadi langsung aja aku mau belanja dadakan karena ini adalah spesial Imlek. Jadi pas masuk kita disambut dengan tulisan Gong Si Facai. Oke, temenin aku ya belanja hari ini dan aku belanja apa aja. Nah, kita lihat. Oke, pertama aku lihat susu Ultra. Ini yang aku butuhin ya. Nah, aku biasanya tuh beli yang merek Ultra atau enggak Indomilk gitu. Terus lagi promo juga cuma 13.300 atau berapa tadi ya. Terus lanjut aku juga mau beli roti tawar, ini juga lagi promo. Aku beli yang jumbo aja karena kalau yang kecil itu nanti cuman sehari 2 hari udah habis. Lanjut ya, ini aku juga beli bawang bombay. Aku beli bawang bombay cuman 19.000. Pas aku timbang itu cuman 19.000 ya. Jadi ini tuh per ounce-nya 3 ribuan gitu loh. Kalau harga segitu kira-kira mahal apa murah? Soalnya aku nggak tahu ya harga bawang bombay murah atau mahalnya itu berapa gitu. Yang penting aku beli bawang bombay harganya berapa pokoknya aku beli gitu. Aku rasa sih sama aja ya. Tapi mungkin kalau di pasar lebih murah gitu, tapi aku sekalian aja beli di sini di supermarket jadi biar nggak bolak-balik. Terus ini aku juga mau beli santan bubuk, ini juga lagi promo harganya 1.700 atau berapa ya. Gak kelihatan teman-teman. Nah, aku beli 5 piece ya. Aku baru kali ini nyoba yang bubuk, nggak tahu rasanya sama atau beda, nanti dicoba aja. Terus lanjut, ini aku juga beli Milky Soft dari Kraft. Aku kalau keju, aku kalau selain Kraft itu aku nggak ya, kayak merek yang lain aku nggak sebut aja. Jadi pokoknya aku paling suka, paling prefer yang Kraft karena rasanya tuh lebih enak gitu. Pernah nyobain yang lain, merek lain tuh kurang enak ya. Terus ini aku juga beli daging asap merek Hansel, harganya 29 ribuan. Nah, ini aku timbang dulu bawang bombaynya dan setelah aku lihat tuh harganya 19 ribuan gitu. Nah, tadinya tuh aku mau beli daging cincang, cuman setelah aku pikir-pikir pengen nyobain daging asap, ya udah aku lihat dari Hansel itu, jadi aku beli yang daging asap merek Hansel itu. Oke, lanjut, dan alhamdulillah aku beberapa minggu ini tuh kayak langka banget gitu ya minyak di rumah aku. hampir hampir jarang ngegoreng gitu ya, jadi kita beli terus kan untuk makan. Dan karena aku kalau mau beli minyak goreng di supermarket tuh selalu kehabisan gitu loh, jadi kalah cepat sama ibu-ibu. Dan alhamdulillah ini ada, dan aku pikir beli 2 piece maksimal 2 piece, ternyata tuh 2 liter. Jadi aku cancel 1. Oke, tadi aku beli bolognese ya, saus bolognese itu dari Mama Suka, dan udah cuman itu aja, selesai. Lanjut kita bayar ke kasir. Alhamdulillah ini udah sampai di rumah, dan nanti aku mau lanjut bongkarnya nanti aja ya. Jadi aku mau beres-beres rumah dulu, aku mau unboxing barang dulu. Dan sebelumnya aku juga mau pasang lampu TL. Jadi tadi tuh aku sempat beli lampu TL gitu loh teman-teman sama suami aku. Dan ini juga pasangnya dibantuin sama suami aku, jadi biar kalau misalkan cuci piring terus lagi masak-masak itu biar terang gitu ya. Ini kabelnya masih berantakan, nanti aku akan kasih itu cover kabel itu ya. Itu cuman murah kok, beli di toko bangunan, nanti akan aku rapihin. Sementara ini gitu aja dulu karena belum beli. Oke, lanjut. Tadi di situ juga masih banyak banget piring yang kotor, nanti aku mau cuci. Tapi sebelumnya ini aku mau tata piring yang kemarin aku beli di IKEA ya. Dan untuk tempatnya, raknya ini tuh aku nggak sempet unboxing, jadi langsung aku unboxing aja tanpa aku videoin. Sebenarnya ini tuh mau bikin Shopee haul tapi nggak jadi. Dan langsung aja ini aku mau display di atas table islandnya. Nah, cantik ya, jadinya seperti ini, isinya tuh 6 slot gitu.
Dan tadi aku juga abis ini tuh dapet serai gitu, nggak tahu dari mana, ibuku yang ambil ya, kayaknya dari tetangga deh. yang jelas izin juga ya. Terus biar awet aku taruh di dalam toples, aku kasih air sedikit. Dan lanjut, ini aku cuci piring dulu karena cuciannya sudah mulai menumpuk. Jadi teman-teman, aku tuh punya kebiasaan ya, kalau misalkan lagi kegiatan di dapur, entah masak atau apapun itu, wastafel tuh harus bersih gitu ya. Jadi dapurnya harus bersih, harus nggak ada tumpukan cucian piring yang banyak gitu ya. Jadi kalau mau masak pun juga enak ya kalau udah bersih gitu. Nah, ini udah selesai aku nyuci piringnya. Lanjut, ini aku mau lapin meja makan. Jangan bosen ya lihat aku ngelapin meja makan, karena ini tuh hampir setiap hari aku ngelapin meja makan ini. Biar bersih juga ya. Kalau misalkan bersih kan enak dipandang. Ya Allah, tipe mulu ya. Nah, ini dia teman-teman yang ditunggu-tunggu. Jadi kemarin itu aku order oven, aku pilih merek Mito yang hit ya, MO777. Aku tuh milih Mito ini tuh galaunya setahun. Milo oven aja galau setahun ya, karena memang harus benar-benar diperhitungkan. Kalau aku beli barang elektronik, yang paling utama yang aku lihat adalah wattnya ya, karena listrik di rumah itu hanya 1300 dan nggak mau over watt, nggak mau tagihan listrik melonjak gitu kan. Jadi harus benar-benar pertama kali yang aku lihat adalah wattnya. Dan si Mito ini wattnya tuh cuman 350 watt aja, itu yang atas ataupun yang bawah ya. Tapi kalau misalkan api atas bawah tinggal digabung aja jadi 700 watt. Nah, menurut aku ini sih worth to buy karena memang bagus, dan aku nanti mau nyobain kira-kira kalau buat manggang itu bagus apa enggak gitu. Aku belinya di Shopee, harganya itu cuman sekitar 600 ribuan aja, jadi super terjangkau ya. Ini sudah include dengan rak enamel dan rak bawahnya itu, kemudian ada capitannya juga untuk ngambil raknya, dan sudah ada lampunya juga. Ini aku pilih yang 22 liter. Kira-kira seperti ini ya kalau misalkan kita mau ngeluarin si raknya ini dari ovennya. Setelah ini aku bakalan jelasin lebih detailnya ya. Oke, untuk tombol bagian atas, jadi ini tuh tombol suhu, jadi tinggal diputar aja. Suhunya mulai dari 100 sampai 250 derajat. Kemudian yang di tengah ini untuk mengatur apinya ya. Jadi kalau yang atas ini untuk api atas, ada indikatornya ya, ada gambarnya juga. Terus yang sebelah kanannya ini untuk api bawah. Terus yang paling bawah ini tuh api atas bawah. Untuk oven tinggal diputar balik ke kiri, dan tombol paling bawah itu untuk ngatur lama memanggangnya. Dan di sini tuh bisa di set sampai 60 menit. Oke, sekarang aku mau liatin bagian dalamnya. Jadi ini atas ini besi dua ini tuh penghantar panasnya yang menghasilkan panasnya gitu. Terus ini ada lampunya ya, jadi kita bisa ngeliat di dalamnya ya, yang kita panggang itu udah matang atau belum. Terus bagian belakang itu dia desainnya diamond cavity, jadi dia itu lebih buat panasnya lebih merata gitu. Nah, untuk bagian paling bawah ini juga ada raknya, jadi ini untuk remah-remahnya, jadi nggak langsung ke ovennya gitu, nggak langsung ke body ovennya ya, jadi jatuhnya ke situ. Kalau misalkan kotor kita tinggal tarik aja, kita bersihin. Oke, sekarang aku mau display, aku mau taruh di table islandnya ya, jadi kelihatan rapi kan kalau misalkan ditaruh di sini. Jadi ini keranjang rotan pinknya mau aku pindah dulu, sementara aku taruh di atas table islandnya. Terus nanti aku juga bakalan kasih tahu ke teman-teman semua gimana caranya supaya kabel-kabel dari semua peralatan elektronik yang aku taruh di table island ini tuh nggak kelihatan, jadi tetap kelihatan rapi dan estetik ya.
Ini dia nih rahasianya ya. Jadi yang aku suka dari Table Island ini, uniknya dia, dia ada tempat instalasi kabelnya gitu. Jadi ada lubang-lubang di bagian belakang si Table Islandnya ini. Dan kelihatan rapi dong kalau misalkan kabelnya itu kita taruh di bagian belakang ini kan. Udah ada tempatnya gitu. Terus gimana cara nyalurin ke listriknya? Jadi stop kontaknya itu aku taruh di bawah bagian belakang si Table Islandnya. Nanti aku kasih lihat ya. Ini loh rahasianya, jadi sumber listriknya ada di belakang Table Island. Jadi elektroniknya tetap berfungsi dengan baik tanpa terlihat kabel berantakan. Oke, sekarang aku mau lanjut, mau beres-beres dapur, mau rapi-rapi, aku mau pindah-pindah nih karena udah bosen ya dengan penataannya. Jadi sekarang aku mau rubah nih tata letak yang ada di dapur ini. Jadi biar nggak bosen gitu ya. Ini salah satu trik aku biar aku tuh nggak bosen, biar aku tuh selalu semangat gitu ya aktivitas di dapur ini. Ngerubahnya itu bukan yang ekstrim ya, cuman sedikit-sedikit aja, cuman perintilannya aja yang dirubah-rubah. Untuk yang besar-besar kayak kitchen set ataupun Table Island ataupun meja makan ataupun dapurnya nggak aku rubah, tetap di situ ya. Jadi cuman yang berubah itu perintilan-perintilan kecilnya aja. Jadi kan bisa merubah view, bisa merubah pemandangan. Oh ya, untuk kali ini jadi videonya karena terlalu panjang, jadi aku bagi jadi dua, ada part 1 dan part 2 nya. Nah yang ini itu part 1 ya. Kalau misalkan aku gabung tuh bakalan panjang banget. Aku takutnya teman-teman jadi bosen, jadi capek yang lihatnya kalau terlalu panjang durasinya. Oke, untuk rak gelasnya juga aku pindah di meja makan karena yang kemarin kan aku taruh di ambalan ya. Dan ini dia sudah selesai. Nah itu dia ya, tadi sekilas penampakan hasil dari aku geser-geser hari ini. Dan karena aku udah capek banget, aku mau minum dulu ya. Jadi jangan sampai lupa minum air putih karena itu penting banget ya teman-teman. Terus kalau misalkan ada teman-teman yang salvok sama rice cooker yang besar tadi yang ada di meja makan, jadi itu tuh kemarin ada keluarga dateng, terus aku masak nasi karena kalau masaknya di yang pink itu kan kecil banget. Jadi aku tambahin, aku keluarin yang besar dan aku belum masukin lagi. Setelah ini aku mau masukin ya. Jadi biar nggak numpuk di luar semua. Dan sampai di sini dulu teman-teman video part satunya. Sampai bertemu di part kedua. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.